Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam tangguh dan bersatu. Teman-teman, selamat datang kembali di kelas praktikum akuntansi perusahaan dagang ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas soal materi persediaan. Langsung saja di sini ada soalnya teman-teman. PD maju terus, perusahaan dagang yang menjual mainan anak secara grosir. Perusahaan menggunakan metode perpetual dalam mencatat persediaannya. Perhitungan fisik dilakukan sebulan sekali untuk memantau akurasi pencatatan persediaan. Perhitungan fisik dilakukan oleh petugas gudang dengan pengawasan dari manajer gudang serta staf akuntansi. Perusahaan menilai persediaan dengan tiga metode. Untuk Lego, menggunakan metode first in first out atau FIFO. Sedangkan untuk boneka menggunakan metode last in first out atau LIFO. Dan untuk diecast menggunakan metode rata-rata. Nah, di sini kita bisa mengetahui teman-teman ya dari informasi yang ada di soal bahwa yang pertama di sini teman-teman itu ada tadi nih perusahaan menggunakan metode perpetual. Nah, jadi dengan menggunakan metode perpetual diartikan perusahaan dalam mencatat arus persediaan itu dicatat tiap ada pengeluaran, tiap ada masuk ataupun tiap ada barang keluar itu dicatat di saat terjadinya hal tersebut gitu. Perlu diingat kembali teman-teman bahwa ada dua metode pencatatan. Yang pertama ada perpetual dan periodik. Seperti itu teman-teman. Kalau periodik itu nggak setiap kejadian dicatat teman-teman, tapi diakumulasikan dulu, dikumpulkan dulu dalam 1 bulan atau misalkan ya dalam 1 bulan misalkan. Seperti itu teman-teman. Nah, karena ini perpetual, maka diperlukanlah kartu stok persediaan ya teman-teman. Nah, lanjut. Di sini kita informasi selanjutnya adalah untuk Lego itu menggunakan metode penilaian first in first out. Jadi masuk pertama itu juga keluar pertama, seperti itu teman-teman. Dan untuk yang boneka itu menggunakan first in first out teman-teman. Last in first out atau LIFO. Jadi masuk terakhir keluar pertama. Dan untuk diecast itu menggunakan metode rata-rata. Nah, kalau rata-rata ini tuh gini teman-teman, nggak ada pemisahan antara yang masuk pertama atau yang masuk terakhir, itu semuanya digabung teman-teman. Nah, biasanya itu barang-barang yang nggak cepat basi gitu, yang bisa tahan lama, kayak misalkan ya barang-barang yang selain makanan lah, seperti itu teman-teman, yang nggak gampang basi dan nggak gampang rusak. Jadi dijadiin satu aja itu, mau itu yang masuk pertama ataupun yang keluar ataupun yang masuk terakhir, seperti itu teman-teman. Oke, di sini lanjut. Nah, ini saldo awal teman-teman ya. Selanjutnya informasi pertama itu adalah saldo awalnya teman-teman per 31 Desember 2012. Nah, ini Lego ini sekian, boneka ini sekian, diecast-nya sekian. Nah, terus di sini juga ada informasi tentang transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Nah, ini di sini ada informasi tentang pembelian kredit ya teman-teman. Di sini ada ya Lego, diecast. Ini untuk pembeliannya, dan untuk penjualannya ini informasinya ada di sini teman-teman ya. Seperti itu. Dan di sini ini dilakukan perhitungan fisik ya teman-teman pada akhir bulan. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja ke instruksi yang pertama. Nah, yang pertama ini buatlah kartu persediaan untuk masing-masing jenis barang, yaitu Lego, boneka, baby, lova, dan diecast pesawat. Nah, langsung saja teman-teman ya. Karena tadi Lego itu requestnya, kalau Lego itu requestnya pakai FIFO, maka kita langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah membuat kartu stok persediaan untuk metode FIFO teman-teman. Oke. Nah, di sini udah langsung ada tanggalnya teman-teman ya. Nah, tanggal 1 Januari. Kita lihat di tanggal 1 Januari itu ada apa sih? Nah, ternyata di sini kan nggak ada ya. 3 Januari, adanya 3 Januari dan sampai seterusnya. Ternyata 1 Januari itu adalah itu masih
persediaan awalnya teman-teman, masih persediaan bekas bulan sebelumnya gitu. Jadi kita hanya mencatat berapa sih persediaan awalnya itu. We just want to know gitu. Kita hanya mau tahu berapa sih ini sebenarnya persediaan awalnya sebelum adanya pembelian gitu. Nah, ternyata di sini Lego itu teman-teman itu saldonya ada 7 juta. 7 juta dari mana? Itu ada dari 140 kuantitasnya dikali sama harga satuannya 50.000 teman-teman. Langsung saja teman-teman ya. Di sini kita tulis persediaan awal. Nah, untuk mencatat saldo itu kita di kolom ketiga teman-teman ya. Ini kan ada 3 kolom ya. Ada kolom in, kolom out, sama saldo. Nah, di sini kita nulisnya unitnya sebesar 140 ya teman-teman. 140 dikali dengan 50.000. Nah, sip. Langsung saja teman-teman, di sini sama dengan kita kali aja. Kali di sini. Nah, 7 juta ya teman-teman ya. Benar ya teman-teman ya, sesuai dengan informasi. Seperti itu. Nah, lanjut. 3 Januari. Wah, 3 Januari ini ada apa, Kak? Nah, kita lihat dulu sini. 3 Januari ada apa ya, teman-teman? Nah, ternyata di sini 3 Januari itu si Lego ini ada pembelian, teman-teman. Ada pembelian. Seperti itu, teman-teman. Sebentar. 3 Januari itu ada pembelian. Berapa nih? 40. Nah, harga belinya sebesar 51.000. Di sini kita langsung saja teman-teman. Keterangannya kita tulis pembelian. Nah, pembelian ini berapa? 40 ya, 40 kuantitas sebesar 51.000. Nah, terus sama dengan ini kita langsung kali aja teman-teman. Dikali. Nah, jadi 2.040.000 teman-teman ya. Oke. Nah, biar memisahkan, biar nggak bingung gini teman-teman. Ini ada tips ya teman-teman ya. Kalau kita ngisi stok persediaan, ini saya tahu dari Bu Nina. Teman-teman. Jadi setiap selang-selang itu diwarnain teman-teman biar nggak bingung. Kita bisa warna kuning aja dah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan masuk ya teman-teman ya, masuk 40 unit dengan harga satuan 51.000, jumlahnya 2.040.000. Nah, untuk saldonya per tanggal 3 Januari itu kita harus update teman-teman. Per tanggal 3 Januari itu. Nah, ini kita masukkan dulu teman-teman ya, yang Vivo-nya yang paling pertama masuknya itu di sini. Dan baru yang di bawahnya itu yang baru masuk ini. Jadi ibaratnya ini kayak di gudangnya teman-teman. Ini ibaratnya posisinya di gudang, ini yang paling pertama dulu nih kita masukin. Nah, ini yang terakhir. Nanti kita akan catatnya baru di sini teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini kita perlu ada penyesuaian dulu ya. Ini insert dulu di sini. Insert. Oke. Nah, ini kita pindahin dulu. Sebentar, ada penyesuaian dikit. Nah, sip. Terus kita clear konten dulu di sini. Oke, sip. Ini juga biar sebentar teman-teman. Nah, ini kita novel aja ya teman-teman ya. Nah, oke. Juga deh diwarnain. Sip. Lanjut teman-teman ya. Dari pembelian, nah tanggal 4 Januari itu kita lihat di sini ada apa ya? Ternyata di tanggal 4 Januari itu ada penjualan teman-teman. Penjualan teman-teman ya. Sebesar 125 unit dengan harga jualnya 55.000. Nah, untuk penjualan, untuk kasus penjualan itu kita bukan pakai yang ini teman-teman ya, bukan pakai harga jual. Tapi kita pakai harga pokoknya di sini. Harga pokoknya yang mana Kak? Nih, yang ini teman-teman. Seperti itu. Terus ini buat apa Kak di sini? Nah, ini biasanya nanti untuk
mengetahui nilai penjualannya. Nanti kan ada jurnalnya teman-teman ya, khas pada penjualan. Nah, nilai penjualannya itu yang ini dari sini teman-teman, si 125 dikali dengan 55.000, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjualan kita taruh di kolom kedua teman-teman ya, di kolom yang out. Nah, penjualan tanggal 4 Januari sebesar 125 unit teman-teman ya. Nih, 125 unit. Langsung saja. Nah, karena ini Vivo, first in first out, jadi yang paling pertama dulu teman-teman ya, yang kita dahulukan. Yang paling pertama tuh yang mana sih kak? Nih, yang ini. Nah, yang ini teman-teman ya, yang paling pertama. Sebanyak 125 unit. Berarti dari 140 ini kita ambil 125 unit teman-teman ya, di tanggal 4 Januari. Langsung saja teman-teman, 125. Nah, untuk harga jualnya kita pakai yang 50.000 ya teman-teman ya, bukan yang 51.000. Langsung saja kita tes 50.000. Nah, ini sama dengan 125 dikali dengan 50.000, 6.250.000 teman-teman ya. Oke, sini kita tulis dulu, jangan sampai lupa penjualan. Sip. Nah, terus kita update teman-teman, kita update saldo persediaannya setelah ada penjualan. Nah, di tanggal 4 Januari itu saldo persediaannya kita belum update, jadi kita update dulu teman-teman. Nah, tadi udah sempat saya mention ya teman-teman di sebelumnya, jadi kalau misalkan nulis saldonya itu yang paling pertama dulu. Nah, dari 140 diambil 125, berarti sisa berapa teman-teman? Sisa 15 teman-teman ya, sisa 15 unit. Nah, dengan harga satuan itu 50.000. Nah, dikali deh, ini 15 dikali dengan 50.000, seperti itu. Nah, untuk yang bawahnya baru nih yang sebentar, yang 40 nya teman-teman ya, yang 40 nya baru kita tulis 51.000. Oke. Nah, ini langsung otomatis ya teman-teman ya, dia langsung otomatis mengkalikan sendiri, tapi kita make sure dulu. Nah, benar. Oke, 250.000, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman ya ke tanggal 6 Januari. Ada apa nih di tanggal 6 Januari? Kita lihat dulu. Wah, ternyata 6 Januari itu ada penjualan teman-teman. Penjualan sebanyak 40 unit. Wow, banyak teman-teman ya. Penjualan sebanyak 40 unit. Nah, penjualan kita taruh di kolom yang kedua teman-teman ya. Nah, kita untuk 40 unit ambil dulu dari sini teman-teman ya, yang paling pertama dulu, stok persediaan yang paling pertama. Langsung saja di sini biar cepat ya teman-teman ya. Set. Oke. Nah, di sini. Nah, ini kan baru 15 teman-teman ya, baru 15. Yang kita butuhin tuh tadi berapa? 40 ya, berarti kurang 25 lagi ya teman-teman ya, kurang 25. Nah, berarti gimana tuh? Berarti gini ya teman-teman ya, kita insert dulu. Nah, 25 nya kita ambil dari sini teman-teman ya, dari stok yang paling akhir masuk kita ambil. Jadi setelah habis yang paling stok yang paling pertama masuk, kita habisin dulu nih, kita habisin terus itu, kita habisin dulu yang paling pertama masuk, baru nanti kalau sudah habis kita baru yang baru masuk nih baru kita pakai, gitu alurnya teman-teman. Nah, lanjut. Tadi kurang 25 teman-teman ya, kurang 25 dengan harga satuan 51.000 teman-teman ya, 51.000. Oke, tinggal kita kali aja teman-teman. Sebentar, ini kita kali. Nah, sip, 1.275.000. Oke, sip. Nah, untuk saldonya
saldo per tanggal 6 Januari, kita update dulu teman-teman. Tadi kan 15-nya udah dipakai teman-teman ya. Yang ini udah habis teman-teman. Kita pindahin ke sini. Nah, kita update berarti sisa yang ini teman-teman ya. Sisa yang paling akhir masuk tadi. Nah, yang paling akhir masuk pun tadi kita udah pakai sebanyak 25 unit. Berarti sisa 15 teman-teman ya. 15 unit. Dengan harga satuan 51.000 didapatkanlah langsung ternyata teman-teman ya. Ini otomatis. Oke, tapi kita make sure dulu bener ya. Sip. Sisa 765.000. Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk di stabilo dikit. Teman-teman ya. Seperti ini. Nah, sip. Lanjut di tanggal 10 Januari. Ada apa sih 10 Januari ini? Nah, di tanggal 10 Januari itu ada pembelian teman-teman. Di tanggal 10 Januari ada pembelian teman-teman ya. Pembelian sebanyak 80 unit. Pembelian sebanyak 80 unit. Berarti ini di kolom ini teman-teman ya. 80 unit. 80 unit. Nah, dengan harga satuan sebesar 52.000 ya. 52.000. Nah, ini berarti kita kali aja teman-teman ya. Sebentar. Lah. Nah, seperti itu. Kita insert lagi teman-teman ya. Tapi ini nggak harus ini. Fill aja ini. Nah, sip. Sebentar. Salah ding. Tapi nggak apa-apa ding, ini aja. Nah, jadi kita tadi sudah input teman-teman ya di sini. Nah, yang ini kita clear konten dulu aja. Sebentar teman-teman ya. Biar enak dilihatnya. Nah, tadi kita udah mencatat bahwa ada pembelian sebanyak 80 unit dengan harga satuan sebesar 52.000. Sehingga didapatkanlah saldo pembeliannya itu pada tanggal 10 Januari sebesar 4.160.000. Nah, saldo per tanggal 10 Januari itu kita update dulu teman-teman ya. Nah, terakhir kan ini kita yang ini teman-teman ya. Kita pakai yang ini. Nih, kita pakai yang ini teman-teman. Masih ada yang ini teman-teman. Kita masih ada sisa saldo persediaan di sini. Kita masih ada sisa saldo persediaan 15. Nah, kita catat dulu ya. Kita masukin dulu nih yang paling pertama masuk. Baru setelah itu ada pembelian sebanyak 80 unit. Nah, baru kita masukin tuh teman-teman. Seperti itu. Sudah deh. Untuk Vivo teman-teman ya, untuk Lego sudah selesai. Nah, saatnya sekarang kita menghitung nih jumlahnya. Yuk kita hitung teman-teman. Jumlah pembeliannya kita hitung dulu ya, pakai rumus sum aja ya, biar cepat untuk menghitung semuanya. Atau enggak bisa juga ditambahin sih seperti ini. Oke, kita tambahin aja langsung. Nah, ternyata pada bulan Januari itu total jumlah pembelian Lego sebesar 6.200.000. Nah, untuk penjualannya untuk KPP itu pada bulan Januari kita pakai rumus sum aja teman-teman ya, karena banyak. Itu kita dapatkan sebanyak 8.275.000. 8.275.000. Dan untuk persediaan akhirnya itu ini teman-teman ya, kita pakai saldo yang per tanggal 10 Januari. Untuk persediaan akhirnya nilainya itu ini 765.000 ditambah dengan 4.165.000. Nah,
dari sini ke atas nih, ini nggak kepake teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai keliru. Jadi kita pakainya itu untuk nilai persediaan akhir itu hanya pada tanggal terakhir adanya transaksi di bulan tersebut gitu. Ini kan tanggal terakhirnya tanggal 10 Januari teman-teman ya. Ini tanggal terakhir adanya transaksi, baik itu penjualan ataupun pembelian, yaitu ada termasuk transaksi teman-teman. Misalkan ini penjualan pun, yaitu kita nanti berapa hasil akhir, nilai akhir persediaannya kan ketahuan teman-teman ya, karena berkurang tuh kan habis penjualan. Begitupun juga dengan pembelian, kan ada pemasukan tuh, masuk berapa lagi nih yang baru, nah itu kan pasti ketahuan tuh nilai akhir persediaannya. Seperti itu teman-teman.